Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang asesmen portofolio dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Supriyadi STP MPD. Portofolio adalah kumpulan bukti fisik aktivitas kinerja dari individu, kelompok, atau lembaga sebagai data otentik yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Asesmen portofolio merupakan salah satu penilaian terhadap unjuk kerja dan hasil kerja, sehingga segala aktivitas yang dilakukan bisa dihargai dengan nilai asesmen portofolio, menilai proses dan produk sehingga banyak digunakan karena tergolong dalam asesmen otentik, objektif, akurat. Menurut Dovey 1999, terdapat 4 jenis atau tingkatan portofolio berdasarkan tanggung jawab siswa terhadap kerjanya dan bagaimana guru membantu siswanya. Yang pertama adalah portofolio semua hal atau the everything portfolio. Yang kedua adalah portofolio produk atau the product portfolio. Dan yang ketiga adalah portofolio pameran atau the showcase portfolio. Dan yang terakhir adalah portofolio tujuan atau the objective portfolio. Yang pertama adalah portofolio semua hal atau the everything portfolio. Portofolio semua hal atau portofolio perkembangan merupakan suatu kumpulan karya siswa melintasi berbagai variasi siswa, kelas, semester, atau tahun. Portofolio ini berisi karya siswa baik selama proses maupun draft final. Yang kedua adalah portofolio produk atau the product portfolio. Di dalam portofolio produk, guru menyediakan daftar isi sesuai topik atau produk. Siswa memasukkan contoh-contoh karyanya dalam area daftar isi tersebut. Portofolio ini menjadi semacam checklist kompetensi. Guru merumuskan topik penting untuk dipelajari dan siswa menyelesaikan tugas-tugasnya untuk menuntaskan topik tersebut dan dibuktikan oleh terpenuhinya daftar isi seputar topik itu dengan karya siswa. Yang ketiga adalah portofolio pameran atau the showcase portfolio. Di dalam portofolio pameran atau portofolio contoh, guru menyediakan daftar isi suatu topik dan siswa mengevaluasi elemen-elemen untuk portofolionya dan memberikan alasan rasional untuk setiap seleksinya. Siswa diingatkan untuk tidak sekedar memasukkan karya yang dinilai baik oleh guru, akan tetapi harus pula mempertimbangkan audiens dan tujuan portofolio itu. Yang keempat adalah portofolio tujuan atau the objective portfolio. Di dalam portofolio jenis ini, guru merumuskan daftar tujuan atau pernyataan tentang kualitas kinerja. Siswa menyeleksi dari kumpulan karyanya untuk mempertemukan karya terbaiknya dengan tujuan tersebut. Langkah-langkah persiapan penilaian portofolio. Menurut Moskal Lidens 2000 dalam Prabawani 2017, langkah-langkah persiapan menggunakan penilaian portofolio terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dinilai dengan menggunakan portofolio. Tujuan pembelajaran yang akan ditetapkan oleh guru menjadi acuan untuk menentukan kriteria penilaian dan pelaksanaan penilaian portofolio. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan kepada peserta didik apa yang akan dilakukan dalam penilaian portofolio. Penjelasan kepada peserta didik disampaikan sebelum pelaksanaan penilaian portofolio. Peserta didik dapat mempersiapkan alat, bahan, dan langkah-langkah yang diperlukan dengan optimal. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan kriteria yang akan digunakan dalam penilaian portofolio. Kriteria penilaian disampaikan dalam bentuk rubrik untuk memudahkan peserta didik memahami kriteria penilaian portofolio.
Hal ini juga mendukung penilaian otentik dan objektif. Langkah-langkah pengembangan asesmen portofolio. Menurut Klenowski, 2002 merumuskan langkah-langkah pengembangan asesmen portofolio yang ia bagi menjadi 3 fase, yaitu sebagai berikut. Fase pertama atau fase ke-1 yaitu konseptualisasi portofolio. Fase ini meliputi pemahaman asesmen perkembangan, kontinum perkembangan, peta kemajuan, dan acuan patokan. Kemudian fase kedua yaitu pengembangan portofolio. Kegiatan dalam fase ini meliputi asesmen formatif, umpan balik, asesmen kinerja, dan memanfaatkan validitas. Asesmen formatif terjadi pada selama proses dan ditujukan untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Dan fase yang ketiga adalah penilaian portofolio. Kegiatan dalam fase ini meliputi memastikan reliabilitas, standar, asesmen sumatif, dan asesmen holistik. Hal yang berkaitan dengan reliabilitas dibahas dalam sub tersendiri. Asesmen sumatif berimplikasi pada peninjauan kinerja. Teknik portofolio. Validitas portofolio. Validitas dalam asesmen portofolio mengacu pada bukti yang tersedia untuk interpretasi asesmen dan konsekuensi potensial dalam pemanfaatan asesmen. Semua asesmen pada dasarnya berlaku sampling, perilaku, atau kinerja yang digunakan untuk generalisasi ke semesta perilaku. Sampling perilaku ini pada akhirnya bergantung pada asesor atau guru, sehingga hal ini menjadi titik kritis validitas asesmen, termasuk asesmen portofolio. Friedman et al. 2001 menyatakan bahwa kekuatan asesmen portofolio adalah asesmen portofolio memiliki kekuatan validitas prediktif, yakni menunjukkan kekuatan untuk memprediksi kinerja atau profesionalitas selanjutnya. Kemudian reliabilitas portofolio. Esensi dalam reliabilitas portofolio adalah apakah hasil asesmen dari portofolio serupa masih sama jika dilakukan oleh 2 orang asesor. Grant et al. 2003 setelah menganalisis bahwa berbagai penelitian yang ada masih memfokuskan pada bagaimana menerapkan asesmen alternatif dan dampak asesmen alternatif, merumuskan dasar metodologi untuk proses establishing dan refining sistem penskoran asesmen alternatif untuk skala luas dengan memfokuskan pada reliabilitas asesmen portofolio. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.